Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dewi Anggraeni dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa 2018 Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini aku akan menceritakan pengalaman magang jurnalistik yang telah aku selesaikan. Simak videoku ya. Jadi begini, dalam Prodi Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS, terdapat 3 mata kuliah pemilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Nah, 3 mata kuliah tersebut diantaranya jurnalistik, penyuntingan, dan penyiaran. Aku sendiri memilih mata kuliah jurnalistik. Nah, mata kuliah jurnalistik ini aku dapatkan di semester 4, 5, dan 6, yaitu jurnalistik 1, 2, dan 3. Pada jurnalistik 1 dan 2, mahasiswa mempelajari tentang teori-teori jurnalistik, baik sejarah maupun cara-cara membuat tulisan jurnalistik. Tidak hanya tulisan jurnalistik berbahasa Indonesia tentunya, sesuai dengan jurusanku, aku juga mempelajari tentang tulisan jurnalistik berbahasa Jawa. Selanjutnya, mata kuliah jurnalistik 3. Nah, di mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan magang. Kegiatan magang jurnalistik ini dapat dilakukan di instansi-instansi seperti percetakan, penerbitan, surat kabar, majalah, radio, dan media-media yang berkaitan dengan jurnalistik lainnya. Aku sendiri memilih magang di Suara Merdeka Surakarta, yang alamat kantornya terletak di Jalan Dr. Muwardi nomor 33, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Aku magang di Suara Merdeka selama 1 bulan, tepatnya dari tanggal 18 Januari sampai 17 Februari 2021 bersama 3 temanku, yaitu Dewi Mustika Sari, Rifda Umu, dan Afonara Rasa Fitri. Sebelum mahasiswa melaksanakan magang, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama survei tempat magang. Kira-kira di instansi mana yang menerima mahasiswa untuk melaksanakan magang. Kemudian mahasiswa menyusun proposal magang. Setelah itu, mengirimkan proposal magang ke instansi tujuan. Kemudian menunggu persetujuan dari pihak instansi magang. Nah, setelah melalui tahapan-tahapan itu, akhirnya aku dan teman-temanku disetujui untuk melaksanakan magang di Suara Merdeka Surakarta. Kira-kira pengalaman apa aja sih yang aku dapatkan selama magang di Suara Merdeka? Banyak sekali pengalaman dan hal-hal menarik yang aku temui dan aku dapatkan selama magang. Terutama pengalaman di bidang jurnalistik seperti melakukan liputan untuk memperoleh informasi yang kemudian nantinya digunakan untuk membuat berita. Dan pengalaman-pengalaman tersebut dimulai sejak hari pertama aku dan teman-temanku masuk dan mulai magang di Suara Merdeka. Hari pertama magang, tepatnya tanggal 18 Januari 2021, aku dan teman-temanku berangkat ke kantor pukul 8. Ya, seperti pada umumnya anak magang baru, sesampainya kami di sana, kami tidak tahu harus bagaimana dan harus melakukan apa. Dikarenakan pada saat itu pembimbing lapangan kami, yaitu Bapak Sri Hartanto, sedang berada di luar kota dan baru bisa datang ke kantor siang hari. Ya,
Akhirnya kami hanya duduk-duduk di ruang tamu kantor Suara Merdeka. Sembari menunggu perintah, tak berselang lama kami di sana, terdengar suara sirine beberapa mobil pemadam kebakaran yang kebetulan lewat depan kantor. Sepertinya ada musibah kebakaran. Sempat kami berpikir, apakah kami akan mulai liputan di hari pertama magang? Dan benar saja, tepat saat itu juga kami ditugaskan untuk meliput musibah kebakaran yang terjadi di daerah Laweyan. Sesampainya kami di lokasi kejadian, terlihat api yang sudah berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Akan tetapi, kondisi rumah sudah raib dan kami pun lalu mulai meliput dengan membagi tugas menjadi 2 tim, yaitu bagian dokumentasi dan bagian wawancara. Memulai wawancara dengan saksi mata memang butuh keberanian untuk bertanya. Maka dari itu, kami mulai bertanya pada salah satu warga terkait kronologi kebakaran. Hingga akhirnya kami diarahkan untuk mewawancarai pemilik rumah. Setelah selesai, kami pun segera kembali ke kantor untuk mencoba menulis berita berdasarkan informasi hasil rekaman wawancara yang kami dapatkan. Menarik sekali bukan? Di hari pertama kami magang, kami sudah diberikan tugas meliput berita secara langsung di lapangan. Bahkan pada hari itu, kami tanpa didampingi oleh pembimbing lapangan kami. Selanjutnya, hari kedua, yaitu tanggal 19 Januari 2021. Hari ini kami kembali berangkat ke kantor seperti biasa. Di hari itu, Bapak Hartanto ternyata sudah berada di kantor dan menunggu kedatangan kami. Bapak Hartanto kemudian menanyai kami terkait pengalaman liputan pertama kami kemarin. Dan kami pun lalu menceritakan kegiatan apa saja yang kami lakukan pada saat liputan. Setelah itu, kami diminta untuk mengirimkan berita yang kami buat untuk nantinya dikoreksi. Nah, di hari kedua ini, agenda kami adalah melakukan liputan konferensi pers kriminal di Polresta Surakarta. Dari 4 orang mahasiswa, Bapak Hartanto hanya bisa mengajak 2 orang untuk liputan. Dan hari itu, aku dan salah satu temanku yang akhirnya diajak untuk melaksanakan liputan. Sesampainya di Polresta Surakarta, kami bertemu dengan banyak wartawan yang juga akan melakukan liputan pada saat itu. Lagi, kami berdua melakukan liputan sendiri, dikarenakan Bapak Hartanto harus mengurus penandatanganan MOU di dalam kantor Polresta, sedangkan konferensi pers dilakukan di luar ruangan. Pada saat konferensi pers berlangsung, aku merasa takjub dengan para wartawan yang meliput. Benar-benar seperti melihat siaran televisi. Hanya saja bedanya, ini aku lihat langsung dari balik layar. Dan aku juga merasa bangga bisa berada di antara mereka, dan merasakan langsung bagaimana menjadi mereka. Walaupun begitu, aku merasa sedikit minder dengan mereka, yang penuh persiapan seperti membawa kamera, handycam, perekam suara, menyiapkan pertanyaan, dan lain-lain. Sedangkan aku dan temanku hanya bermodalkan HP untuk meliput dan tanpa ikut bertanya karena kami pun bingung harus menanyakan perihal apa. Dan akhirnya kami hanya ikut-ikutan nimbrung saja. Selanjutnya, setelah konferensi pers selesai, kami mampir dulu di warung yang ada di dekat Polresta untuk membeli minum. Di sana, kami bertemu lagi dengan para wartawan tadi. Ternyata setelah mendapat informasi, para wartawan ada yang langsung mengerjakan video liputan dan menulis berita saat itu juga. Bahkan di antara mereka, ada juga yang saling berbagi informasi jika memang dirasa kurang. Nah, pengalaman di hari kedua tersebut merupakan pengalaman yang paling berkesan selama aku menjalani magang jurnalistik ini.
di mana aku benar-benar merasakan menjadi seorang jurnalis. Selain itu, pengalaman dan pengetahuan yang aku dapatkan saat itu membuka wawasanku supaya aku dapat lebih baik dalam menjalani magang di hari-hari selanjutnya. Sebenarnya masih banyak pengalaman-pengalaman seru yang aku dapatkan selama magang ini, seperti meliput agenda Wali Kota Surakarta, meliput dibukanya kembali Pasar Ikan Balekambang, meliput dan mengikuti kegiatan bagi-bagi nasi bersama komunitas Ruang Rakyat, melakukan wawancara dengan mantan calon wali kota yang kalah dalam pemilu, wawancara dengan seorang penulis inspiratif Yudi TH, dan lain-lain, yang akan terlalu panjang jika aku ceritakan semua nantinya. Jadi untuk itu, ceritaku sampai di sini saja ya. Nah, itu tadi pengalaman-pengalamanku yang aku dapatkan selama mengikuti magang di Suara Merdeka Surakarta. Tentunya pengalaman-pengalaman tersebut tidak akan aku dapatkan jika aku tidak mengikuti mata kuliah jurnalistik. Untuk itu, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Romadi selaku dosen pembimbing jurnalistik 3. Dan juga terima kasih kepada pembimbing lapangan selama magang di Suara Merdeka, yaitu Bapak Sri Hartanto yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepadaku dan teman-temanku sehingga kami dapat mencicipi rasanya menjadi jurnalis. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi teman-teman yang akan, sedang, dan telah selesai magang jurnalistik. Jangan lupa share pengalaman juga ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.